di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terbuat dari kayu jati yang mulai lapuk dimakan usia, dengan cat dinding yang mengelupas dan atap yang hampir roboh. Meski terlihat tak berpenghuni, rumah itu menyimpan aura yang aneh, seolah-olah ada mata yang selalu mengawasi dari dalam kegelapan. Warga sekitar menyebutnya sebagai rumah angker, dan tidak ada satupun yang berani melewati depan rumah itu setelah maghrib tiba. Bahkan di siang hari, suasana di sekitar rumah tersebut terasa sunyi dan dingin, berbeda dengan rame-rame lainnya. Banyak yang percaya rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Sesuatu atau mungkin seseorang masih tinggal di sana, dan malam itu segalanya berubah. Teror pun dimulai. Rumah tua itu dibangun pada tahun 1960-an oleh seorang bangsawan kaya yang baru pindah dari kota besar. Ia tinggal bersama istri dan 2 anak perempuannya, serta beberapa pembantu yang mengurus rumah. Awalnya, kehidupan mereka terlihat bahagia. Setiap pagi, terdengar suara tawa anak-anak bermain di halaman depan. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam yang dingin dan sunyi, keluarga itu menghilang secara misterius. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak perampokan, dan tidak ada satupun yang tahu kemana mereka pergi. Pagi harinya, rumah itu ditemukan kosong. Pintu terbuka lebar, makanan masih tersaji di meja, dan lampu-lampu menyala seperti tidak ada yang mematikannya. Sejak malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang pernah ditemukan. Hilang seperti ditelan bumi. Dan sejak saat itulah, rumah itu mulai disebut sebagai rumah terkutuk. Sejak keluarga bangsawan itu menghilang, rumah itu dibiarkan kosong begitu saja. Namun, hal aneh mulai terjadi di sekitar rumah tersebut. Warga yang tinggal di dekat sana mulai melaporkan suara-suara aneh yang datang dari dalam rumah, terutama pada malam hari. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil, dan beberapa mengatakan mereka mendengar langkah kaki berat yang berjalan di lantai atas. Meski rumah itu sudah lama tak dihuni, pada siang hari, warga yang berani melintasi depan rumah sering melihat bayangan, seperti sosok manusia bergerak di balik jendela. Tapi ketika mereka mendekat, tidak ada siapa-siapa di dalam. Ketakutan mulai merasuki para penduduk desa. Mereka percaya rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, dan siapapun yang berani mendekat akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seiring berjalannya waktu, warga desa mulai membuat aturan tidak tertulis. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah itu, dan tidak ada yang berani melewati depan rumah setelah matahari terbenam. Bahkan beberapa orang tua menceritakan kisah-kisah menyeramkan tentang apa yang terjadi pada mereka yang nekat mendekati rumah tersebut. Ada yang mengaku melihat sosok berwajah pucat berdiri di jendela, menatap mereka dengan tatapan kosong. Yang lain merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang, meski tidak ada angin di luar. Beberapa bahkan mendengar suara bisikan halus yang memanggil nama mereka dari dalam rumah. Namun, siapapun yang berani melanggar larangan ini akan merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada sekadar ketakutan. Ada yang hilang begitu saja, dan ada pula yang kembali dengan trauma seumur hidup. Malam semakin gelap, dan rumah itu semakin mengintimidasi. 5 tahun yang lalu, sepasang suami istri muda memutuskan untuk membeli rumah itu. Mereka baru saja menikah dan mencari tempat tinggal yang lebih murah di luar kota. Rumah tua yang kosong ini pun menarik perhatian mereka karena harganya yang sangat terjangkau. Mereka tidak percaya mitos-mitos yang beredar di desa tersebut dan merasa bahwa itu hanya cerita kosong. Pasangan ini mulai merenovasi rumah, memperbaiki atap yang bocor, dan mengecat ulang dindingnya yang sudah usang. Namun, tidak lama setelah mereka mulai tinggal di sana, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada malam pertama mereka tidur di sana, suara-suara yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mati, dan pintu kamar tidur mereka sering terbuka dengan sendirinya. Meski sudah terkunci rapat, pasangan itu merasa terganggu. Tapi mereka mencoba untuk tetap rasional. Namun, mereka tidak tahu
bahwa teror yang sebenarnya baru saja dimulai. Minggu pertama di rumah baru, pasangan ini merasa segalanya berjalan dengan normal. Pekerjaan renovasi selesai, dan mereka mulai menata rumah dengan perabot baru. Malam pertama yang tenang, mereka tertidur lelap di kamar tidur yang baru saja dibersihkan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam kedua, suara aneh mulai terdengar dari ruang tamu, seperti langkah kaki yang berjalan perlahan. Pintu ruang tamu terkunci rapat, jadi tidak ada kemungkinan ada orang lain di dalam rumah. Pada malam ketiga, mereka mendengar suara seperti benda jatuh dari meja, padahal tidak ada apa-apa yang bisa menyebabkan itu. Istri sang pemilik rumah mulai merasa tertekan, seperti ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Mereka mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya imajinasi mereka semata. Namun, kejadian-kejadian itu semakin sering terjadi, dan rasa tidak nyaman mulai merayapi mereka berdua. Istri sang pemilik rumah mulai merasa semakin terganggu, terutama saat dia berada sendirian di rumah. Suatu pagi, dia sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika tiba-tiba merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke belakang dan melihat bayangan gelap melintas di depan pintu dapur. Namun, saat dia memeriksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika di malam hari terdengar suara langkah kaki di lantai atas. Padahal, pasangan itu adalah satu-satunya yang tinggal di rumah tersebut. Rasa takut mulai merasuki mereka, dan tidak ada penjelasan rasional untuk semua kejadian aneh itu. Pada suatu malam, setelah makan malam, suami pergi ke ruang kerja dan meninggalkan istrinya di ruang tamu. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat yang mendekat, dan pintu kamar tidur mereka terbuka perlahan. Dia merasa jantungnya berdetak kencang. Terlihat sesuatu yang tak kasat mata bergerak dengan perlahan. Tamu yang tak diundang tersembunyi di balik bayangan. Semakin lama mereka tinggal di rumah itu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Suatu malam, kaca jendela dapur pecah tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Suami segera memeriksa, tapi tidak ada benda apapun yang bisa menyebabkan kaca itu pecah. Keesokan harinya, mereka menemukan bekas tapak kaki basah yang mengarah ke kamar tidur. Meski hari itu tidak ada hujan, keanehan lainnya muncul saat mereka menemukan pintu lemari terbuka. Padahal, mereka yakin sudah menutupnya rapat sebelumnya. Pada malam hari, suara pintu yang tertutup dengan keras terdengar beberapa kali, seperti ada seseorang yang datang dan pergi. Istri merasa semakin tidak nyaman, dan mulai sering terjaga di tengah malam. Merasa ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Suami mulai merasa kelelahan, tidak bisa tidur dengan tenang, karena gangguan yang terus berlanjut. Teror itu semakin intens, dan mereka semakin merasa terjebak dalam rumah yang penuh dengan misteri. Pada suatu malam, sang istri terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Dia baru saja mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita berambut panjang yang berdiri di ujung ranjang, dengan wajah pucat dan mata kosong yang menatapnya tanpa berkedip. Mimpi itu terasa sangat nyata, seolah wanita itu ada di sana, tepat di depan matanya. Namun, saat dia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di kamar. Keesokan harinya, suami juga menceritakan bahwa dia mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, dia merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh lehernya, seperti mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Mereka berdua terkejut, karena mimpi yang sama ini terjadi pada mereka berdua. Meski mereka tidur di kamar terpisah, keduanya mulai merasa bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Rasa takut semakin menghantui mereka, dan mereka tidak tahu harus bagaimana lagi menghadapi teror yang semakin parah. Tidak tahan lagi dengan gangguan yang semakin hari semakin intens, pasangan ini akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari luar. Mereka mendengar kabar tentang seorang paranormal terkenal di desa sebelah yang bisa membantu mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Dengan penuh harapan, mereka mengundang paranormal itu ke rumah mereka, berharap bisa menemukan jawaban atas teror yang mereka alami. Paranormal itu datang dengan membawa peralatan ritual, seperti dupa dan lilin.
serta beberapa benda lainnya yang tidak biasa. Setelah melakukan beberapa sesi doa dan meditasi, paranormal itu mulai berbicara tentang kehadiran yang ada di rumah tersebut. Dia mengatakan bahwa rumah ini memang tidak kosong, melainkan dihuni oleh roh penasaran dari masa lalu. Seorang wanita yang meninggal tragis di rumah itu beberapa puluh tahun lalu. Menurut cerita paranormal, wanita itu meninggal karena dikhianati oleh suaminya, dan semangatnya tidak pernah bisa tenang sejak saat itu. Rohnya sekarang berusaha untuk menarik orang-orang yang datang, mengganggu mereka agar bisa melampiaskan rasa sakit dan amarahnya. Setelah mendengar penjelasan dari paranormal, pasangan ini merasa semakin takut dan cemas. Namun, mereka juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pembersihan rumah. Paranormal itu mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk ritual. Dia meletakkan lilin-lilin di sudut-sudut rumah dan menyalakan dupa dengan bau harum yang menyengat. Dengan suara pelan, dia mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Sementara pasangan itu hanya bisa berdiri di sudut ruangan, merasakan hawa dingin yang semakin pekat di sekitar mereka. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di tengah ritual, seperti langkah kaki yang berat menggetarkan lantai. Lilin-lilin mulai berkedip, dan udara di dalam rumah terasa semakin menyesakkan. Paranormal itu tidak gentar. Dia melanjutkan ritual dengan penuh keyakinan, menyebutkan nama roh yang menguasai rumah itu. Dengan perlahan, suasana di rumah mulai terasa berubah. Apakah ritual itu berhasil, atau justru ada hal lain yang lebih mengerikan menanti mereka? Ritual pembersihan itu berlangsung sepanjang malam, dan pada akhirnya, paranormal itu mengakhiri doa-doanya dengan sebuah mantra yang kuat. Suasana rumah mulai terasa lebih tenang, dan pasangan itu merasa sedikit lega, seperti ada beban yang terangkat dari dada mereka. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari setelah ritual, suami mulai merasa aneh. Dia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, seperti bayangan yang selalu mengintai di belakangnya. Pada malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar lagi, seperti langkah kaki di lantai atas yang sudah lama tidak terdengar. Istri merasa terbangun beberapa kali, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti kamar mereka. Suatu malam, dia melihat bayangan samar di balik jendela kamar tidur mereka. Ketika dia melangkah mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Paranormal itu telah pergi. Tapi apakah banner-banner teror itu sudah selesai? Pasangan itu merasa tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Seakan rumah itu tidak akan pernah benar-benar bebas dari gangguan. Setelah melalui malam mulam yang penuh ketakutan, pasangan ini merasa kelelahan secara fisik dan mental. Teror yang terus berlanjut membuat mereka berpikir keras. Apakah mereka harus terus tinggal di rumah itu, atau mencari tempat lain? Istri merasa tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Setiap malam selalu terbangun oleh suara-suara yang datang entah dari mana. Suami merasa bahwa rumah itu telah mengambil kendali atas hidup mereka, sehingga mereka tidak bisa merasa aman lagi. Mereka mulai mencari cara untuk keluar, untuk meninggalkan rumah yang seakan tak bisa mereka tinggalkan. Namun, ketika mereka berdua berencana untuk menjual rumah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suatu malam, sebelum mereka bisa meninggalkan rumah, mereka mendapatkan surat yang datang tanpa alamat pengirim. Isi surat itu singkat, tapi sangat jelas. Jangan pernah tinggalkan rumah ini, atau kalian akan lebih menderita. Surat itu terasa sangat mengerikan, seperti ada seseorang yang mengawasi setiap langkah mereka. Kini, mereka harus membuat keputusan terakhir. Apakah mereka akan tetap tinggal dan melawan teror, atau mereka harus pergi untuk selamanya dan meninggalkan rumah ini di balik kegelapan? Malam itu, pasangan ini memutuskan untuk pergi. Namun, saat mereka mulai mengemas barang-barang mereka, sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Lampu di seluruh rumah mulai berkedip-kedip, seperti ada kekuatan yang berusaha menghalangi mereka untuk pergi. Tiba-tiba,
Mereka mendengar suara teriakan yang sangat keras, suara yang datang dari lantai atas. Suami berlari ke arah suara itu dan menemukan pintu kamar tidur yang terbuka lebar, meskipun mereka tahu pasti sudah menutupnya sebelumnya. Ketika mereka memasuki kamar tidur, mereka melihat bayangan wanita dengan rambut panjang terurai, berdiri di sudut kamar, memandang mereka dengan tatapan kosong dan penuh kebencian. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menakutkan. Dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan, pasangan itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Meskipun surat yang mereka terima mengatakan mereka akan lebih menderita. Setelah mereka pergi, rumah itu kembali sepi. Tetapi, legenda tentang rumah angker itu terus berlanjut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pasangan tersebut. Tapi yang jelas, rumah itu tetap kosong dan terus menjadi tempat yang dihuni oleh misteri dan teror. Setelah pasangan itu meninggalkan rumah itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu tetap berdiri kosong, terbungkus oleh misteri yang tidak pernah terpecahkan. Namun, ada yang mengatakan bahwa roh wanita yang menghantui rumah itu tidak akan pernah pergi karena dendam yang tak terbalaskan. Beberapa orang yang mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah itu mendapatkan petunjuk yang mengejutkan. Ternyata, wanita yang dihantui oleh roh tersebut adalah istri dari pemilik rumah pertama yang ditemukan tewas di dalam rumah setelah suaminya menghilang secara misterius. Namun, hingga kini tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal dan apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Apakah suaminya juga menjadi korban dari kekuatan gaib yang sama? Atau apakah ada hal lain yang lebih gelap tersembunyi di balik dinding rumah itu? Kebenaran tentang rumah angker ini tetap menjadi rahasia yang terkubur. Seperti banyak cerita horor yang tak pernah terungkap, misteri ini akan terus hidup, menunggu seseorang yang berani mencari tahu lebih dalam. Tapi, satu hal yang pasti, rumah itu tetap mengundang rasa takut bagi siapapun yang mendekat. Ini adalah akhir dari cerita horor tentang rumah angker yang dihuni oleh misteri. Semoga cerita ini memberi kamu perasaan tegang yang mendalam. Terima kasih telah menonton cerita horor ini di channel Widi Purnomo. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update cerita menarik lainnya. Jika kamu punya cerita seram atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada terhadap hal-hal yang tak terlihat.